Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir market naik sebesar 1,45%. Dengan total market cap mencapai di angka 3,96 triliun US dollars. Nah, sebelum kita lanjut videonya, seperti biasa gue ingatkan, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like dan juga mengklik hype button dari video-video TCI ya. Sip, langsung aja kita masuk ke chartnya. Dan quite surprisingly, Bitcoin membuat daily close tertinggi sepanjang masa setelah struktur nggak terlalu bagus dari tanggal 18 Juli. Ya, tiba-tiba jam 7 pagi tadi daily close-nya di angka 120.000 lebih 11 USD. Tipis, tapi tetap ini adalah daily close tertinggi sepanjang masa. Di mana sebelumnya yang tertinggi itu di angka 119.800-an. Nah, tapi jam 7 pagi tadi dia berhasil tembus 120.000. Ya, ada apa nih ya? Buat lu yang sudah nonton DCWT sesi pertama dan kedua, kemungkinan besar sudah dengar ya bahwa kita bahas bahwa secara TA it's not good, it's bearish ya. Tetapi kalau ada bumbu fundamental, ya mungkin saja market bisa extra volatile. Dan ternyata ya market melawan arah karena lagi-lagi fundamental nih ya. Tetapi bumbu fundamentalnya pada hari ini apa nih? Apakah Bang Jerome lagi? Dan jawabannya adalah yes ya. Nah, tapi yang uniknya biasa kan kita fokus di apa yang dia katakan. Tetapi justru yang menjadi highlight pada speech kali ini, highlightnya adalah apa yang dia tidak katakan, apa yang tidak dia komen. Begitu ya. Nah, di sini ini opening remarks-nya ya. Basically intinya dia fokusnya itu membahas mengenai large banks itu harusnya bebas untuk saling compete satu sama lain begitu ya. Tetapi yang menjadi highlightnya adalah Bang Jerome tidak ada komentar sama sekali mengenai monetary policy. Tidak ada ngomongin lagi soal resiko inflasi, tidak ada lagi ngomongin soal kebijakan tarif begitu. Nah, ini sangat berbeda, sangat kontras dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya ya. Ini di bulan Juni, bulan kemarin ya, akhir bulan kemarin. Dia menyatakan bahwa ya The Fed itu punya obligasi untuk mencegah inflasi begitu, dan tentunya itu adalah ngomongin soal si Trump gitu, ngomongin soal kebijakan tarifnya si Trump gitu. Jadi terus mengundermine kebijakan si Trump, dan ini bukan cuma bulan Juni aja one off, enggak, bahkan kalau tarik sampai ke April pun sama. April, Mei, Juni selalu dia menyatakan urusan tarif, kemungkinan inflasi dan seterusnya gitu. Jadi sekali lagi intinya di meeting-meeting sebelumnya, atau lebih tepatnya di speech sebelumnya, Bang Jerome selalu mencoba untuk undermine kebijakan si Trump mengenai tarif dan ngomongin terus inflasi. Bahkan di bulan April sempat dia menyatakan ada kemungkinan stagflation begitu ya. Nah, tapi tiba-tiba sekarang dia seperti tidak berani komentar sama sekali mengenai kebijakan monetary. Begitu. Ada apa nih? Apakah Bang Jerome sudah mulai kecekek? Ya, sudah mulai kecekek dengan manuver kemarin dilakukan oleh technically bukan Trump ya, tapi gue yakin tuh pasti ada urusannya sama Trump. Gitu, di mana ada salah satu salah satu representatif Republikan yang melaporkan, nah simpelnya ya, katakan itu melaporkan si Jerome Powell ini ke DOJ, Department of Justice, untuk charges perjury. Ya, perjury itu adalah lying under oath. Sekali lagi kalau buat lo yang nggak tahu, apa itu Bang? Emang kemarin ada berita apa? Silakan boleh nonton video kemarin ya, DCWT sesi pertama untuk lebih detailnya ya. Nah, di situ ya intinya kita akan jelaskan ya, kalau di sini kita cuma bisa ngomong intinya si Bang Jerome ini ada potensi dia melakukan ya kebohongan saat dalam oath, especially untuk urusan renovasi kemarin yang cukup besar. Itu renovasinya nggak main-main, 2,5 miliar USD renovasi untuk headquarters dari The Feds ya. Nah, di situ menurut dari kemarin tuh siapa, Anna something, gue lupa namanya ya. Lu sekali lagi boleh detailnya lihat di DCWT sesi pertama kemarin. Intinya di situ si apa namanya representatif dari Republikan itu menyatakan bahwa si Bang Jerome ini ada kemungkinan melakukan perjuri gitu, lying under oath gitu. Nah, ini mungkin membuat si Bang Jerome lebih takut untuk ngomong gitu, dan ya ini berpotensi ya membuat market rally. Kenapa? Karena ya ini jangan-jangan ya antara dua nih, ya antara dua. Apakah Bang Jerome akan lebih mengikuti keinginan si Trump ya, mungkin dia akan melakukan interest rate cut dan seterusnya ya, atau jangan-jangan dia bisa dilengserkan sebelum 2026 begitu ya. Tapi apapun itu
Ya, terlihat sekali kontrasnya, perbedaannya dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, di mana Bang Jerome dengan terbuka mengkritik kebijakan dari ya si Trump. Walaupun Trump juga saling kritik mengkritik begitulah ya. Nah, tetapi di bulan ini setelah ada kasus kemarin, tiba-tiba Bang Jerome seperti kehilangan taring dan tidak lagi mau ngomong urusan monetary policy. Gitu. Wah, ini makin menarik jujurnya. Udah kayak drama, udah kayak nonton sinetron aja sebenarnya ya. Tapi apapun itu, ini menunjukkan bahwa ya, ada pressure, some pressure got into him gitu ya. Bang Jerome mungkin mulai merasakan apa namanya taringnya si Donald Trump gitu ya. Yaudah, tinggal kita lihat ya di speech selanjutnya, di FOMC meeting selanjutnya, apakah mulai ada pembicaraan untuk melakukan QE, untuk melakukan penurunan interest rate. Kalau sampai itu sudah terjadi, ya, kalau itu sampai sudah mulai benar-benar terjadi, ya kita sudah bergeser ke lampu hijau begitu. Sekarang gue masih belum bisa bilang hijau lah, karena belum ada statement tertentu yang ngomongin bahwa oke, kita akan bergeser nih, kita akan pivot dari kebijakan kita yang hawkish ke yang dovish. Enggak, masih netral tapi mulai membaik lah begitu ya. Nah, ini mungkin bisa menjadi lagi satu bukti bahwa ya kita sedang menuju ke lampu hijau. Tapi belum. Kalau lu tanya ke gua, belum hijau. Gitu. Ya, tapi getting there. Yaudah, itu aja update-nya. Ya, gilain sih ini jujurnya urusan si Trump dengan Powell ini udah kayak nonton udah kayak nonton sinetron Indo lama-lama ya. Karena biasanya politik US tuh tidak segamblang begini ya. Dulu tuh lebih subtle lah begitu ya. Tapi baik lagi, there's nothing subtle about Donald Trump. So maybe that's why kali ini berbeda sekali dibandingkan dengan ya presiden-presiden sebelumnya lah ya. Ya udah, harapan kita sih satu ya, secepat mungkin dapat lampu hijau saja sih begitu. Ya mau si Jerome-nya tiba-tiba digeser, boleh, dilengserkan boleh, mau juga dia jadi kayak puppet juga ngikutin semua kebijakan Trump juga yang bongo. Yang penting harapan kita adalah geser, pivot dari kebijakan hawkish menjadi dovish, begitu ya. Dan saat itu terjadi, possibility untuk altcoin season yang meningkat signifikan, alias lampu hijau seperti yang gua tadi bahas ya. Sip, langsung aja kita balik lagi ke chart. Untuk kondisi BTC sekarang ya overall bagus, tapi balik lagi ya, ini daily close-nya tipis sekali di atas dari resisten. Jadi kalau tipis seperti ini ya ada possibility drop lagi ke bawah sih. Tapi ya udah, intinya kita lihat aja besok seperti apa. Dan selain dari itu juga kalau kita ngomongin secara TA, tadinya kan dia membuat lower high, lower low. Nah, sekarang BTC melawan struktur dan daily close di atas dari lower high. Artinya dia kembali membuat higher high. Jadi secara TA BTC kembali under control dari bulls, at least for now ya. Tapi baik lagi, kita harus ingat saat banyak bumbu fundamental seperti ini ya. Nah, TA kadang-kadang bisa teler begitu. Jadi TA tuh sebenarnya very predictable dan pergerakannya itu ya apa kasarnya very rhythmic gitu, membuat higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, tapi ritme itu akan rusak apabila banyak bom-bom fundamental begitu. Jadi ya kita lihat lah ya market dengan bumbu-bumbu fundamental yang sekarang lagi ekstra banyak deh. Kita lihat akan sampai segimana volatile gitu ya. Tapi ya sudah, untuk sekarang sih PR-nya ya adalah bertahan di atas dari 120.000 jujurnya masih lumayan susah lah. Sekarang PR-nya ini aja deh. Bertahan di atas dari 117.758 dulu deh. Itu ya. Kalau sampai dia bisa bertahan di atas dari situ, sideways lagi dulu aja di sini ya. Nah, itu udah bagus ya. Siapa tahu nanti akan dijemput oleh MA20 dan lanjut lagi ke atas. Gitu ya. Sip. Langsung aja kita masuk ke DXY. Ya, untuk DXY kita bisa lihat di sini turun ya, jadi 2 hari berturut-turut sudah turun, dan tentunya ini ada pengaruhnya ke risk on asset juga ya. Kayak kita bisa di sini BTC ya akhirnya menguat lagi untuk hari ini. Kemarinnya mungkin it's a bit of a dud, nggak terlalu kuat ya, tapi tanggal 22 Juli kemarin ya dia berhasil naik dengan cukup signifikan ya. Jadi ya seperti biasa DXY yang melemah adalah hal yang baik untuk risk on asset. Dan ini bukan cuma kripto ya. Kalau kita perhatiin di sini, ini kan BTC nih. Kalau kita bandingkan dengan S&P, itu dia lanjut lagi membuat higher high. Ini nggak membuat new all time high ya, tapi lanjut membuat higher high. Seperti yang kita bisa lihat di sini, S&P itu higher high new all time high-nya itu masih di 21 Juli. Tetapi sekarang menuju ke daerah sana lagi. Jadi ini bukan cuma spesifik kripto aja.
Tapi risk on aset lain seperti S&P dan berbagai macam indeks lain juga ikutan naik gitu ya. Nah, jadi sekali lagi buat orang yang ngerasa bahwa wah fundamental nggak kepake ya, makroekonomik tuh nggak ngaruh, kripto tuh kan ini katanya decentralized jadi tidak terpengaruh, itu salah besar ya. Yang terdecentralized dari kripto adalah validasinya gitu ya. Validasi bukan berarti dia tidak terkorelasi gitu, dia tetap terkorelasi dengan risk on asset ya. Lu lihat sendiri deh, S&P 500 dengan Bitcoin itu very correlated, tapi otomatis persentasenya nggak sama persis ya. Lu bisa lihat saat S&P drop kurang lebih BTC drop, saat S&P naik BTC juga kurang lebih naik gitu ya. Sip, langsung aja kita masuk ke BTCD. Nah, untuk BTCD kita bisa lihat di sini mulai ada perlawanan dan ini daily close bullish pertama ya sejak tanggal 12 Juli. Ya, udah lumayan lama juga. Nah, apakah dia akan retest MA 200? We'll see ya. Ya tapi intinya satu hal, kalau menurut gua pribadi ini masih lampu kuning. Kita masih butuh statement yang benar-benar udah jadi the final nail in the coffin lah, itu kasarnya, di mana the Fed menyatakan bahwa oke, ya kita memang benar-benar sudah mau ya QE atau kita mau penurunkan interest rate dan udah keluar nih kapan perkiraannya. Itu nggak cuma sekedar seharusnya, lebih baik dan seterusnya. Tapi masih Bang Jerome-nya masih belum jelas begitu ya. Tapi kalau sampai udah keluar statement-statement yang dovish, yang benar-benar udah dovish dan keluar langsung dari The Fed secara official, nah itu bolehlah kita ngomong sudah hijau ya. So for now just keep it 60-40 ya. Oke, beres kurang lebih seperti itu aja. Oh, nyaris lupa, economic calendar ya. Hari ini dari US kita akan keluar beberapa data penting ya. Kita akan keluar existing home sales dan juga crude oil inventories. Ini dua-duanya akan keluar di jam 9 ya. Sorry, ya untuk yang crude oil inventories di setengah 10 ya. Jadi di jam 9 dan juga setengah 10 malam. Jadi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat jam rawan ini boleh pertimbangkan untuk tutup posisi duluan. Buat yang konservatif, buat yang agresif minimal pasang SL ya. Oke, sekarang kita tinggal masuk ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya, lo bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Nah, ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin sayangnya posisi short kita kemarin kena cut loss ya. Buat yang agresif, cut loss-nya itu ya 1,8%-an ya. Sementara buat yang konservatif yang tutup duluan di jam setengah 8 malam ya. Kalau lu tutup di setengah 8 malam, hasilnya seperti apa? Coba kita lihat. Oh, sayangnya tetap juga merah, tapi mungkin lebih kecil ya. Kalau kita cek di sini. Yes, lebih kecil lah, 1,3-an. Tapi sama-sama kena cut loss sayangnya ya. Sip, untuk posisi spotnya
Di 119.800-an boleh nggak Bang? Sebenarnya menurut gue ya ini soalnya daily close-nya tipis ya. Kalau tipis kayaknya sayang deh. Jadi ya kalau gue pribadi sih tidak di sini. Belum ya. Kalau sampai diklaim lebih tinggi ya, lebih signifikan, nah ya bisa. Tapi for now DCA-nya sih di 117.758, MA20 yang semakin mendekat ya, dan juga di 111.752 ya. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kemarin sudah terjadi retest pertama di angka 3.689. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita. Kalau mau lebih konservatif ya bisa pertimbangkan di sini nih. Ya, ini struktur resisten yang lebih baru nih ya. Yaitu di angka 3.767 gitu ya. Nah, buat yang lebih agresif ya di atas. Cuman jujurnya ini masih jauh sih ya. Tapi kalau buat lo yang mau monggo aja ya. Nah, untuk posisi spotnya ada di angka 3.689 buat kemarin yang sudah pasang limitnya kena tuh di situ ya. Buat yang nggak pasang ya otomatis ya nggak dapat ya. Jadi pentingnya untuk terus pasang buy limit ya. Next ada di angka 3.474 dan di 3.320 ya. Oke, itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi pertama ini. Sekarang kita akan masuk dulu ke sesi wejangan ya. Nah, wejangan ini lebih untuk ke para newbies ya. Untuk para newbies yang mungkin masih bingung gitu. Waduh Bang, kok banyak ini ya, kok di market tuh banyak banget ya. Ada fundamentalnya, ada TA-nya dan banyak hal lain gitu. Jadi kayaknya kok nggak segampang cuma naik turun ya. Ya memang ya secepat mungkin kita sadar mengenai hal itu bahwa market itu sebenarnya kalau mau dibilang super kompleks enggak ya. Tetapi bukan sesimpel cuma ada orang ngomong ini bakal naik nih besok atau besok bakal turun nih. Nah, semakin lo cepat sadar bahwa market itu tidak dikontrol oleh ya kasarnya orang-orang tertentu, tetapi ini adalah ya efek dari beribu-ribu orang bahkan jutaan orang trade. Begitu. Jadi market ini adalah gambaran secara langsung ya pertarungan dari orang yang beli dan jual. Begitu. Ya, jadi janganlah sampai kita gampang percaya bahwa akan ada orang yang bilang nanti tanggal sekian market akan melakukan A, akan melakukan B, pasti. Ya, pada faktanya lu coba lihat sendiri. Lu lihat secara objektif orang yang ngomong seperti itu kejadian nggak? Banyaknya nggak kejadian. Begitu. Dan ironisnya orang-orang yang justru tidak ngedukun, tidak ngomong pasti A pasti B, malah lebih sering kali terjadi gitu. Kenapa seperti itu? Karena orang yang tidak deterministik, orang yang melihat probability, melihat data, ya itu mereka objektif. Saat mereka lebih objektif ya, jadi ya sering kali lebih sering terjadi dibandingkan orang yang hanya nebak saja begitu ya. Nah, jadi gua harap lu secepat mungkin mendekatkan diri lebih ke fakta data statistik dibandingkan hanya tebak-tebakan belaka begitu. Dan gua ngerti kok the beauty-nya gitu ya dari tebak-tebakan, kedengarannya wow gila ya. Berarti kalau dia bilang nih ya ada orang tertentu ngomong BTC di tanggal sekian akan drop ke sini, wah asik dong, gue bisa beli all in di sana. Dan ya all in kalau ditanya bang lebih profit all in atau lebih profit DCA, ya all in lah. Karena saat lo all in harga rata-rata lo lebih rendah begitu. Nah tetapi saat lo melakukan all in, lo secara tidak langsung menyatakan bahwa gue tahu market purchase akan kemana begitu. Nah itu akan sangat seram karena kenapa? Saat lo all in sekali aja dan nggak harus di resisten. Kalau di resisten itu ekstra konyol ya. Tapi kalau misalkan lo all in di satu support tertentu yang dibilang katanya pasti nahan, waktu itu tidak nahan, misalkan EMA 20 ada yang ngedukun nih misalkan ya. Dia EMA 20 pasti mantul, taunya enggak mantul malah jebol. Misalkan, ini kita ambil contoh misalkan ya. Nah saat minus seperti itu lo akan bingung, waduh gimana nih? Peluru gue udah habis, gue udah nggak bisa diisi lagi ke bawah. Katanya harusnya mantul, ini nggak mantul. Apa yang terjadi? Turun sedikit ya, baru volatile sedikit cut loss. Udah cut loss taunya naik lagi gimana? Nah ya lingkaran setan. Begitu. Jadi ya makanya ya. Dan itu sebenarnya kalau mau dibilang cara terbaik untuk menghilangkan kebiasaan buruk itu adalah bukan dengan cara ada satu technical analysis yang lebih sakti lagi. Karena kadang-kadang orang suka berpikir seperti itu. Wah, ini dukun A bilang di sini nih misalkan contoh di EMA 20, taunya jebol. Wah, ini berarti salah nih. Gua harus cari dukun yang lebih sakti lagi. Nah, orang sukanya gitu kan nyarinya ya. Sakit nih misalkan. Aduh, sakit.
diabetes begitu ya, ke dukun A disuruh mandi kembang 7 rupa nggak sembuh. Wah, ini dukunnya kurang sakti, malah nyari dukun lain lagi, disuruh mandi kembang 8 rupa misalkan ya. Ya sama-sama nggak akan sembuh. Lu harus ke dokter begitu. Nah, jadi artinya apa? Harus ganti mindsetnya. Ya, makanya kenapa gue sudah sempat bilang lah ya dan cukup sering gitu ya. Yang paling penting pertama kali kita masuk ke market itu bukan TA, bukan fundamental, tapi mindset yang tepat. Karena kalau mindset kita salah, ya sama aja kayak begitu. Orang mau berobat malah ke dukun, bukannya ke dokter. Ya, sip, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.